Halo semuanya. Wah, saya bersemangat banget nih di sesi bedah materi kali ini. Karena kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kita akan mengeksplorasi sebuah kerangka kerja yang namanya aktivitas JJ. Nah, ini bukan sekedar daftar tugas harian biasa ya. Ini tuh semacam peta jalan yang sangat mendalam untuk evolusi dan transformasi diri Anda. Jadi, mari kita mulai perjalanannya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap untuk memulai petualangan ini? Gini, kita semua pasti punya rutinitas kan? Zona nyaman yang bikin kita merasa aman dan tenang. Tapi sayangnya, pertumbuhan yang sesungguhnya menuntut kita untuk berani melangkah keluar dari zona itu. Sesi kali ini bakal menantang Anda untuk menghadapi ketidakpastian dan benar-benar memulai perjalanan sang pahlawan versi Anda sendiri. Siap ya? Oke, ini dia agenda singkat kita. Pertama, kita akan melihat cara memulai perjalanan sang pahlawan. Kedua, kita bahas kehendak berkuasa untuk menantang status quo. Ketiga, kehendak bermakna saat menghadapi ujian. Keempat, kehendak melayani untuk menciptakan nilai. Dan yang kelima, kehendak hidup, momen di mana kita kembali membawa kebijaksanaan. Langsung saja, bagian 1, memulai perjalanan sang pahlawan. Kalau kita zoom out sedikit, matriks aktivitas JJ ini sebenarnya adalah alat yang sangat komprehensif. Matriks ini dengan brilian menggabungkan 3 hal sekaligus, langkah-langkah taktis harian yang bisa langsung dipraktekkan, pilar psikologis yang disebut konsep kehendak atau will to, dan 12 tahapan klasik dari perjalanan sang pahlawan. Jadi kerangka ini nggak cuma ngasih kita sauh psikologis, tapi juga instruksi fisik yang super jelas untuk bertindak setiap harinya. Nah, kita masuk ke bagian 2. Kehendak berkuasa menantang status quo. Poin krusial di tahap awal ini adalah will to power atau kehendak berkuasa. Terdengar agak mengintimidasi ya, tapi sebenarnya konsep ini sekedar menuntut kita untuk menguji motivasi terdalam kita dan berani menantang norma-norma sosial. Tujuannya sama sekali bukan untuk mendominasi orang lain loh, melainkan untuk melampaui kondisi diri yang biasa-biasa saja, supaya kita benar-benar bisa mencapai potensi maksimal kita. Coba deh kita petakan tahapannya. Langkah pertama di aktivitas JJ adalah relax. Nah ini sejajar persis dengan status quo, zona nyamannya sang pahlawan. Terus muncul langkah reflect yang menjadi semacam panggilan berpetualang buat kita. Tapi jujur aja, wajar banget kalau awalnya kita merasa ragu atau takut. Itulah langkah purify atau penyucian yang sejajar dengan fase penolakan panggilan. Ini tuh konflik internal yang sangat manusiawi kok. Terus wujud nyatanya setiap hari kayak gimana? Simpel aja. Mulailah dengan hal praktis seperti membuat denah ruangan dan rajin menulis jurnal. Habis itu, susun daftar ketakutan atau kemarahan Anda. Gak usah malu, kita semua pasti punya kan? Tentukan visi ideal Anda, bersiaplah menghadapi realita lapangan yang sering disebut neraka taktis. Dan mulailah menulis proposal strategis. Tindakan-tindakan kecil inilah yang bakal memicu momentum besar di awal. Saya ingin Anda merenungkan kutipan ini sebentar. Masalah hari ini berasal dari solusi kemarin. Benar kan? Kesadaran diri itu mutlak diperlukan di tahap awal. Soalnya kalau kita nggak mengevaluasi cara-cara lama kita, ujung-ujungnya kita cuma akan mendaur ulang masalah yang persis sama, cuma beda kemasan aja. Lanjut ke bagian 3, kehendak bermakna menghadapi ujian. Di sini, energi perjalanan kita mulai bergeser. Will to meaning atau kehendak bermakna ini menuntut kita untuk secara proaktif mengejar tujuan di tengah dunia yang kadang kerasa hampa banget. Makna itu nggak bakal jatuh dari langit begitu aja. Dia harus benar-benar diusahakan lewat kreativitas dan pengalaman langsung. Ini adalah cara ampuh kita membangun ketangguhan saat mulai bergesekan dengan dunia nyata. Kalau kita lihat langkah JJ berikutnya, ada contemplate atau kontemplasi yang sangat selaras dengan momen bertemu mentor dalam mitologi, kayak mencari panduan sebelum masuk medan perang. Terus, mobilize adalah momen krusial di mana kita melintasi ambang batas. Terakhir ada langkah connect. Ini adalah fase ujian nyata, di mana kita mulai bertemu sekutu dan mungkin musuh, sekaligus mengasah keterampilan kita dalam konflik yang sebenarnya. Nah, untuk bisa melewati fase ujian ini, Anda nggak bisa cuma duduk diam, harus berani terlibat secara fisik. Kejarlah sertifikat penghargaan, inisiasi sebuah kegiatan lewat presentasi, capai target-target fisik, ciptakan produk yang nyata, dan pastikan Anda menggunakan produk tersebut. Lakukan juga evaluasi yang terstruktur, dan ikat kolaborasi Anda dengan MOU atau nota kesepahaman. Intinya, buktikan kapasitas Anda di dunia nyata. Tapi ingat ya, di tengah kolaborasi yang lagi intens-intensnya, ada satu peringatan penting. Obatnya bisa jadi lebih buruk daripada penyakitnya. Maksudnya apa? Saat kompleksitas masalah mulai meningkat, mengambil solusi instan yang ceroboh, itu justru bisa menciptakan kekacauan baru yang jauh lebih masif daripada masalah awalnya. Jadi, tetap berhati-hati. Kita masuk ke bagian 4, kehendak melayani, menciptakan nilai.
Menurut saya, konsep will to serve ini sangat indah. Kenapa? Karena ini sama sekali bukan tentang pengorbanan buta, melainkan tentang mencari sebuah harmoni. Ini adalah titik keseimbangan antara kebebasan pribadi Anda dengan komitmen yang tulus pada komunitas. Setelah Anda berhasil memperkuat diri sendiri di tahap-tahap sebelumnya, kini tiba saatnya berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dalam alur mitologi, langkah create itu layaknya momen saat sang pahlawan mendekati gua terdalam, di mana kita benar-benar membawa ide abstrak jadi wujud nyata. Lalu, interact adalah ujian berat, momen di mana karya kita akan diuji dan dihakimi oleh publik. Kalau kita bisa bertahan, kita akan tiba di tahap organize. Nah, ini setara banget dengan meraih hadiah atau merebut pedang kebijaksanaan setelah melewati segala kekacauan. Tentu saja untuk menciptakan nilai nyata itu butuh struktur yang sangat kuat. Anda harus telaten mematangkan karya dari fase work in progress 1, 2, hingga 3. Setelah itu lakukan demonstrasi final dan beranikan diri mempublikasikan karya Anda ke audiens yang spesifik. Dukung semua upaya itu dengan membangun kerangka kerja logis, dan pastikan Anda mendisiplinkan diri dengan jadwal atau kalender yang sangat ketat. Nggak bisa santai-santai lagi nih. Di tahap pengorganisasian ini, ada satu prinsip emas yang wajib dicatat. Titik ungkit tertinggi seringkali kurang terlihat jelas. Jangan gampang terpancing oleh masalah-masalah yang berteriaknya paling keras di depan mata. Seringkali, solusi dengan dampak yang paling masif itu justru tersembunyi jauh di balik sistem, hanya menunggu ditemukan oleh pikiran yang tenang, tajam, dan terstruktur. Dan akhirnya bagian 5, kehendak hidup kembali membawa kebijaksanaan. Kita akhirnya sampai pada will to live. Setelah semua hiruk-pikuk dan ketegangan perjuangan taktis di lapangan, ini adalah fase yang sangat kontemplatif. Fase ini mengajak kita untuk merenungkan penderitaan manusia agar bisa memunculkan rasa welas asih sejati. Sang pahlawan kini berkembang jauh melampaui egonya sendiri. Ia mencari momen transendensi agar bisa memberikan dampak spiritual yang nyata bagi sesama. Perjalanan epik ini pun memuncak di 3 langkah pamungkas. Langkah 10 project adalah jalan kembali untuk mengantisipasi tantangan masa depan. Langkah 11, apply, melambangkan momen kebangkitan, di mana pahlawan mengaplikasikan ide-idenya secara utuh. Dan yang terakhir, integrate. Ini adalah momen luar biasa di mana pahlawan akhirnya kembali membawa eliksir untuk menyembuhkan komunitasnya. Di titik ini, tindakan harian Anda sudah berada di skala makro. Anda harus berani mempresentasikan ide-ide besar dan memimpin diskusi atau FGD. Inisiasi sebuah proyek yang punya dampak sosial nyata, dan terbitkan pemikiran Anda entah dalam bentuk jurnal maupun buku. Dan yang paling bermakna dari semuanya, siklus ini baru akan benar-benar sempurna saat Anda menemukan mentor untuk diri sendiri, dan di saat yang sama, Anda mengambil peran untuk menjadi mentor bagi mereka yang baru saja akan memulai perjalanannya. Nah, kita udah sampai di akhir sesi bedah materi ini. Pada akhirnya, perjalanan sang pahlawan ini kan bukan sekedar soal mencoret daftar tugas harian ya, tapi ini tentang transformasi diri Anda sepenuhnya. Jadi, ada satu pertanyaan besar buat Anda sekarang. Eliksir pengetahuan apa yang akan Anda bawa pulang dan bagikan kepada komunitas Anda hari ini? Ingat, pengetahuan baru akan benar-benar menjadi kebijaksanaan di saat ia mulai diterapkan. Terima kasih banget sudah menemani sesi ini, dan selamat memulai petualangan epik Anda.